Bab 1237. Energi besar pada kuburan kuno. Perkataan Noah bagaikan doa yang terkabulkan. Setelah ia mengucapkan itu, dari kejauhan terdengar suara petir yang sangat keras. Haha, Yunus, kamu masih belum menyerah untuk berpura-pura hebat di tempat ini. Aku bahkan merasa begitu malu melihat aksimu saat ini. Suara tawaan itu terdengar penuh hina dan semua orang dapat mendengar suara itu dengan jelas. Saat ini, ekspresi wajah Yunus seketika berubah menjadi begitu dingin. Saat ini, terlihat sejumlah awan hitam mulai berlaju dari sisi lain dan di tengah-tengah awan hitam itu terlihat 2 ekor naga hitam yang sedang menarik sebuah kereta dengan kecepatan tinggi. Penampakan ini tidaklah kalah dengan keluarga Song tadi. Hanya dalam sekejap, awan hitam itu pun tiba di puncak gunung dan seorang pria tua berjubah hitam pun mendarat bersama sekelompok orang lainnya. Yoga Chai, apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Kata Yunus kepada pria tua itu. Haha, Junior Song, kenapa kamu begitu emosi? Kota kuno ini sudah diambil alih oleh keluarga Song dan kamu bahkan telah merubah nama wilayah rahasia ini menjadi Tanah Suci Kaisar Timur. Keluarga Chai hanya bisa menggunakan sedikit kekuasaannya dalam wilayah rahasia ini. Hal apa yang masih membuat kamu merasa tidak puas? Tanya Yoga sambil tersenyum. Kepala keluarga Chai, kamu juga tidak perlu merasa tidak puas. Setiap kali wilayah rahasia ini dibuka, keluarga Song selalu memberi informasi kepadamu dan selama beberapa tahun belakangan ini, keluarga Song juga tidak merugikan kamu. Kata Yunus, kamu memanglah selalu memberi informasi padaku. Hanya saja, aku mendapat informasi kalau adanya perbedaan dalam perjalanan kali ini. Perkataan Yoga membuat ekspresi Yunus seketika berubah. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengerti. Kalau begitu, aku akan memberitahunya padamu. Yoga tertawa dingin dan berkata, wilayah rahasia ini akan mengalami perubahan yang sangat drastis setiap puluhan ribu tahun sekali. Terdapat energi yang sangat besar di area para pejuang yang dulunya meninggal ataupun kuburan-kuburan yang ada pada zona inti itu. Yoga, jangan berbicara sembarangan dan membuat orang-orang di sini merasa khawatir. Aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kata Yunus dengan ekspresi wajah yang berubah. Dikarenakan volume suara mereka sangatlah keras, maka semua orang yang ada di tempat itu mampu mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Jika kamu tidak pernah mendengarnya, maka aku akan menebaknya. Kuburan itu seharusnya berada di atas gunung yang ada pada area barat dari zona inti itu. Jika kalian percaya padaku, maka kalian boleh pergi ke sana untuk mencari lebih banyak energi. Kata Yoga sambil tersenyum. Yoga, cukup. Kata Yunus dengan penuh amarah. Dia terlihat begitu terkejut dan tidak tahu dari mana Yoga mengetahui semua rahasia ini. Awalnya dia ingin menyuruh anggota keluarga Song untuk pergi ke area itu dan mengambil energi tersebut secara diam-diam. Namun Yoga malah menyebarkan hal ini kepada semua orang yang ada di tempat itu. Ini sangatlah merugikan dirinya. Para kultivator yang ada di tempat itu terlihat begitu terkejut setelah mendengar hal ini. Sumber energi besar itu ada di kuburan kuno. Sejumlah kultivator juga mulai tertarik akan hal ini dan mereka berencana untuk pergi ke area itu meskipun perkataan Yoga belum tentu benar. Eric juga mulai tertarik akan hal ini. Energi besar. Yang dimaksud dengan energi besar pastilah merupakan energi yang telah mencapai fase penilaian. Tingkatan energi terbagi menjadi 3, tingkat terendah yaitu energi fase keilahian, kedua adalah energi fase transendensi dan energi tertinggi yaitu energi dalam fase penilaian. Semua orang tentunya akan tertarik dengan energi dalam fase tertinggi itu. Yunus, bagaimana? Apakah kamu merasa begitu marah saat ini? Yoga tertawa keras dan kembali berkata, kamu terlihat begitu marah hanya karena sebuah kuburan kuno.
Keluarga Chai sendiri bahkan bersikap begitu santai meskipun kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya. Ekspresi wajah Yunus terlihat begitu murung dan dia tidak lagi ingin menghiraukan Yoga. Kalau bukan karena wilayah rahasia ini hanya boleh dimasuki oleh kultivator yang telah mencapai fase distraksi, mungkin aku juga akan tertarik akan energi di atas gunung itu. Setelah mengatakan itu, Yoga pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa keras. Apa tujuan Yoga melakukan semua ini? Erik sedikit kebingungan melihat semua ini. Memberitahukan keberadaan kuburan kuno kepada semua orang merupakan hal yang sangat merugikan bagi keluarga Song. Meskipun keluarga Chai begitu membenci keluarga Song, namun aksi keluarga Chai terlihat begitu tidak dewasa. Meskipun keluarga Chai diizinkan untuk ikut masuk ke dalam wilayah rahasia itu, namun hanya diizinkan 20 anggota keluarga Chai saja. Noah terlihat sedikit mengerti akan hal ini, dia lalu memberi penjelasan lebih. Yoga tahu tentang area kuburan kuno itu. Dia juga tidak akan mendapat keuntungan jika terus menyembunyikan hal ini. Oleh karena itu, dia pun menyebarkan hal ini kepada semua orang dan membuat kekacauan di tempat ini. Erik terlihat sedikit terkejut dan dia tahu kalau kedatangan Yoga kali ini tidaklah sederhana. Keluarga-keluarga besar ini sangatlah licik dan tidaklah boleh diremehkan. Wilayah rahasia telah dibuka. Perkataan Yoga berhasil membangkitkan semangat semua orang untuk membahas hal ini dan tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Saat ini, area itu menjadi hening dan semua orang pun menatap ke arah langit. Terlihat sebuah retakan raksasa di atas langit yang tadinya dibuka oleh Yunus menggunakan pedangnya. Tiupan angin yang keras di dalam retakan itu mulai melemah. Tidak lama kemudian, tiupan angin itu pun terhenti dan benda-benda yang ada di balik retakan itu mulai terlihat jelas. Erik lalu menatap ke dalam retakan itu dan dia menemukan dunia lain di dalam sana. Di dalam retakan itu terlihat pohon, sungai, lembah dan lainnya. Yunus menyimpan kembali pedangnya dan melirik ke arah Demon. Demon menganggukkan kepalanya dan menuntun sejumlah anggota keluarga Song untuk masuk ke dalam retakan tersebut. Setelah itu, beberapa tamu yang diundang oleh keluarga Song juga ikut masuk melalui retakan tersebut. Erik menyadari kalau terdapat energi berwarna merah dan hijau dari setiap retakan yang berbeda ukurannya. Retakan itu berwarna merah dan itu seharusnya merupakan zona inti. Retakan yang berwarna hijau itu seharusnya merupakan zona pinggiran dan janganlah salah memasuki zona. Area berwarna merah itu merupakan area yang dikhususkan untuk para kultivator yang mencapai fase distraksi, kata Noah. Erik menganggukkan kepalanya dan mengerti akan hal ini. Setelah seluruh anggota keluarga Song dan sejumlah kultivator masuk ke dalam wilayah tersebut, mereka tidak lagi memperhatikan orang di sekeliling mereka. Semua orang mulai merasa tidak sabar dan segera terbang masuk ke dalam retakan tersebut. Erik, Yezun dan dua orang lainnya pun memilih retakan yang telah dikatakan oleh Winner sebelumnya. Tatapan mereka seketika berubah menjadi kabur dan setelah tatapan mereka pulih kembali, Erik pun menyadari kalau dirinya tengah berada di tengah hutan yang sangat lebat. Sekelilingnya terasa begitu hening dan hanya terdengar suara serangga saja. Tidak lama kemudian, Erik merasakan sebuah retakan yang bergetar di sekelilingnya. Sebuah sosok perlahan muncul dari dalam retakan tersebut dan retakan itu kembali menghilang. Ternyata aku tiba di tempat ini dengan cara seperti itu, kata Erik dengan suara yang pelan. Tidak lama kemudian, kembali muncul sebuah sosok di tempat tersebut. Erik menatap ke arah sosok tersebut dan ia melihat seorang pria dan wanita di sana. Pria itu telah mencapai fase distraksi dan wanita itu juga telah mencapai tahap ke-9 dalam fase keilahian. Setelah wanita itu muncul, dia menatap ke arah Erik dan sosok pria yang telah muncul sebelum dirinya tiba. Ekspresinya seketika berubah, ia lalu berlari mundur dengan penuh ketakutan. Ingin melarikan diri.
Pria itu pun berlari secepat kilat ke arah wanita itu. Aku sangatlah beruntung, karena bisa mendapatkan hasil di awal perjalanan ini. Di saat yang bersamaan, dia melambaikan tangannya dan terlihat sebuah energi yang dibarengi oleh petir. Erik yang berada di sekitar mereka juga mampu merasakan kekuatan energi tersebut. Sangat jelas kalau pria itu memiliki sumber energi petir. Teman, aku dan kamu tidak saling kenal dan tidak ada dendam apapun di antara kita. Kenapa kita harus saling menyulitkan satu sama lain? Tanya wanita itu sambil berusaha menghindar. Hehe, untuk apa mempermasalahkan dendam di tempat ini? Pria itu tertawa keras sambil mengeluarkan energi petirnya untuk mengelilingi wanita itu secara perlahan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.